Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik, saya adalah game designer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan game yang ideation game berjudul Rapunzel. Oke, untuk prolognya sendiri itu ada seorang putri. Jadi dia itu lagi bersantai di kamarnya, kemudian dia melihat sekawanan burung yang terbang bebas menjelajahi dunia dan ia menginginkan hal tersebut untuk menjelajahi dunia dan keluar dari menara. Oke, untuk tahap awalnya maka player akan spawn di sini. Kemudian player akan diberikan tutorial untuk menghindari trap dan untuk keluar dari menara, player harus menemukan tiga bagian dari lukisan. Player akan menjelajahi empat ruangan yang ada di menara di puncak menara ini. Player akan menjelajahi ruangan pertama untuk mendapatkan gambar lukisan yang pertama. Sebelum sampai di ruangan pertama, player akan melewati lorong di mana ada trigger dan arrow yang akan muncul saat player menginjak trigger tersebut. Maka player tersebut harus menghindari arrow yang muncul tersebut dengan cara mundur setelah menginjak triggernya. Setelah berhasil mengumpulkan satu gambar, maka player harus kembali ke ruangan awal dan memasang gambar tersebut di dinding menara ini. Untuk bagian atas menara sendiri ini kita menggunakan POV top-down isometric di mana kita memiliki referensi dari game Diablo ya seperti ini. Jadi itu POV-nya antara 30 sampai 45 derajat kamera dari player. Jadi kita akan eksplorasi bagian atas menara yang terdiri dari empat ruangan. Kemudian di ruangan kedua, player akan menghindari trap dan juga arrow sama namun dengan jumlah yang meningkat. Setelah berhasil mengumpulkan gambar kedua, player dapat memasangnya kepada Figura hingga selesai. Nah, untuk setelah memasang gambar pertama, maka kita akan berpindah scene di mana player akan memasuki POV 2D fixed screen, di mana nanti playernya akan POV-nya akan masuk ke dalam lukisan tersebut dan menyelesaikan apa yang ada dalam lukisan tersebut. Jadi di lukisannya sendiri itu kita akan membuat denah seperti denah menara dan player harus menyelesaikan lukisan tersebut. Oke, pada level satu ini kita hanya berfokus pada mekanik tutorial di mana player akan spawn di sini. Player spawn di sini. Kemudian ketika player sampai di sini, maka kita akan men-trigger untuk swing tutorialnya. Jadi player harus hold ini swing swing point, kemudian player bergerak entah itu maju atau mundur untuk swing ke depan. Kemudian player akan mendarat di sini. Setelah player maju sedikit, maka itu akan men-trigger musuh yang ada di sini untuk menyerang player. Nah, saat musuh di sini menyerang player, maka trigger parry akan aktif, di mana player harus menekan Q untuk diam dan menahan serangan tersebut agar tidak terkena damage. Setelah itu player akan bergerak ke depan dan player akan mendapati item yang dapat dilempar. Ketika player sampai pada di sini, maka kita akan men-trigger tutorial throw, di mana kita akan melempar benda ini ke arah musuh yang ada di atas sini agar musuhnya mati. Setelah itu, player dapat bergelantungan ke sini
dan menginjak ini agar ini mati. Satu melempar ini pada musuh yang mengejar player. Nah, itu player dapat keluar. Setelah keluar, maka player akan kembali ke ruangan ini. Jadi tadi baru terkumpul satu lukisan ini, kemudian player akan menjelajahi ruangan ini lagi dan menuju ke ruangan kedua. Di ruangan kedua, player akan mendapatkan gambar yang kedua dan player akan memasangnya kembali lagi ke ruangan ini. Setelah memasang gambar yang ini, maka player akan masuk ke level kedua, di mana kita akan melatih player untuk melakukan group combat, di mana player akan spawn di sini, player spawn di sini. Kemudian ketika player spawn, maka enemy yang di sini akan langsung mengejar player. Maka apa yang harus player lakukan? Player lakukan adalah melempar benda ini pada musuh ini agar musuh ini mati dan menahan serangan dari musuh jarak jauh. Setelah itu, player dapat melanjutkan hingga sampai ke pintu keluar. Untuk level 1 dan level 2 kita hanya perlu untuk sampai ke arah pintu keluar. Jadi kita tidak perlu untuk membunuh semua musuh, kita dapat melewatinya begitu saja. Namun pada level ketiga, kita harus membunuh semua musuh untuk membuka akses pintu keluar menara. Pada level ketiga ini, player akan spawn di atas ini, kemudian player harus bergelantungan, bergelantungan dari sini, lalu ke sini, untuk membunuh musuh yang di sini. Sebelum melakukan itu, agar tidak ditembak saat melakukan gelantungan, maka player harus melempar objek ini ke arah musuh yang ada di sini. Sehingga musuh di sini bisa mati terlebih dahulu dan player dapat bergelantungan dengan aman. Player dapat mengabaikan dua musuh jarak dekat ini terlebih dahulu karena akan lebih menyulitkan jika player langsung turun ke sini dan menghabisi dua orang ini. Maka player harus menghabisi ini terlebih dahulu dan ini terlebih dahulu. Oke, seperti itu untuk level yang ketiga. Kemudian untuk damage sistemnya sendiri, untuk HP enemy-nya itu ada dua, di mana ketika player melakukan attack biasa menggunakan rambutnya, maka HP enemy-nya akan berkurang satu. Dan kita memerlukan dua serangan untuk membunuh musuh tersebut. Sementara jika player menginjaknya melalui swing, jadi jika dia bergelantungan, kemudian menginjak musuh, maka musuh tersebut akan terkena 2 damage dan langsung mati. Begitu juga dengan throw. Jadi pada game ini kita lebih menekankan untuk player melakukan aksi swing dan throw daripada attack secara normal. Karena dengan basic latar belakang player yang adalah seorang putri, maka kita lebih mengutamakan swing, mekanik swing dan throw untuk membunuh musuh. Kemudian untuk statistik playernya sendiri itu player memiliki 3 HP. Di mana jika terkena musuh, terkena hit dari musuh, entah itu range atau melee, maka player akan terkena satu damage. Namun jika player menginjak trap seperti ini, maka player akan terkena 2 damage. Oke, baiklah. Oh ya, ini untuk referensi yang 2D fix screen kita ada dari Powerful Ascension, di mana ini kameranya nanti akan diam, sementara playernya dapat bergerak ke kanan dan kiri dengan bebas. Seperti itu. Ini memudahkan agar pemain tidak bingung saat memainkan game ini. Oke, kemudian ini ada list mekanik-mekaniknya. Untuk list mekanik sendiri, saya tidak menggunakan dash, kemudian
namun saya ganti dengan peri. Kenapa saya ganti dengan peri? Karena kita menggunakan tipe untuk level combat-nya sendiri, kita menggunakan 2D fixed screen, di mana kita memiliki play space yang terbatas. Karena kita memiliki play space yang terbatas, maka itu saya menghilangkan mekanik parry dan mekanik dash dan menggantinya dengan parry agar map terasa lebih luas. Mungkin seperti itu. Jadi objektif kita, objektif utama adalah mengumpulkan tiga kepingan lukisan ini untuk menyelesaikan dan membuka pintu keluar menara. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin nanti ini linknya bisa saya taruh di deskripsi. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.